Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripando Prayedi dengan NIM F1D118014 dari Program Studi Teknik Pertambangan jurusan Teknik Kebumian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, saya akan membahas tentang inovasi ventilasi dalam pertambangan. Seperti yang kita ketahui, sering terjadi ledakan gas yang tidak termonitor di tambang bawah tanah akibat kurangnya termonitor dari para pekerjanya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara agar tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu kita sebagai pekerja tambang terutama tambang bawah tanah harus mempunyai cara-cara baru agar tidak terjadi hal tersebut, seperti dengan cara yang telah saya rangkum ini. Contohnya harus menggunakan daya sensor seperti menggunakan radio modem yang tersambung oleh komputer yang termonitoring dari ruang monitor. Kita bisa melihat skema dari gambar ini, yang kemudian gas tersebut disensor. Pada kegiatan ini dirancang 3 macam alat deteksi gas yang akan diuji coba seperti yang telah disebutkan tadi. Untuk alat deteksi gas CH4 digunakan sensor gas dengan menggunakan sinar inframerah seperti yang pernah dirancang per tahun 2010, yang dapat kita lihat gambarnya ini. Ini yaitu gambar sensor gas metana inframerah. Pada kegiatan ini alat monitoring gas tersebut dikembangkan dengan menggunakan sistem telemetri dan dapat diperoleh secara real time. Sedangkan alat deteksi gas CO menggunakan sistem chronoperometry. Kemudian yaitu tersambung ke mikrokontroler. Mikrokontroler ini merupakan suatu perangkat komputer mini yang merupakan suatu alat komponen yang hadir dalam sebuah komputer yang dapat mencacah dan mensinkronisasikan data dari sensor. Mikrokontroler ini disusun atas Atmega 16 dengan clock 32 MHz berbasis arsitektur. Hampir semua instruksi dieksekusi dalam satu siklus yang mempunyai 16 register. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jaringan mikrokontroler ini tersambung oleh rangkaian RS232 dan RS485 atau interface. Ini merupakan suatu standar komunikasi serial yang didefinisikan sebagai antarmuka antara perangkat terminal data dan perangkat komunikasi yang menggunakan pertukaran biner secara serial. Itu merupakan RS232, sedangkan RS485 merupakan suatu komponen untuk komunikasi serial. Hanya saja standar RS8458 mendukung komunikasi data Halda flag. Ini berarti bahwa untuk mengirimkan dan menerima data hanya menggunakan 2 jalur kabel. Di sini dapat kita melihat data kontrolernya. Maaf kalau gambarnya tidak jelas. Yang ini untuk gambar yang RS232, sedangkan untuk yang ini rangkaian yang ini merupakan rangkaian RS232 interface. Baiklah, selanjutnya kita untuk menggunakan sensor tersebut agar tidak terjadi lagi ledakan peristiwa tersebut. Untuk menanggulanginya harus menggunakan sensor tadi, yang pasti menggunakan kabel data sebagai media untuk mentransfer data hasil pengukuran dari sensor yang telah dicacah oleh mikrokontroler tadi, yang diteruskan melalui kabel data yang digunakan adalah kabel data keluaran Sensetex Corporation. Ini contoh gambar kabel data tersebut. Selanjutnya yaitu pemuat data. Di dalam tambang bawah tanah, penempatan sensor bisa sangat jauh tergantung dari kedalaman penambangan.
Apabila data yang teruskan dari sensor tersebut mencapai lebih dari 1 km atau 1000 meter, akan terjadi kehilangan atau berkurangnya sinyal pada kabel tersebut. Untuk memperpanjang batasan itu, perlu ditambahkan repeater atau pengulang sebagai penguat data. Repeater yang digunakan adalah repeater keluaran RS485. Fungsi dari repeater dalam satu jaringan adalah itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.